Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya admin grup teori di seri video edukasi kimia matematika. Kemarin sebenarnya kita udah nyampe di pencarian determinan dari matriks fungsi gelombang kita, matriks yang kita buat dari sebuah siklopropena. Nah, untuk sedikit review, kita ulang lagi bagaimana kita membuat matriks ini. Nah, buat matriks ini itu pertama kita anggap ini psi 1, ini psi 2, lalu ini psi 3. Nah, dari situ kita mulai row pertama, baris pertama ini dengan psi 1, dimana ketika kita hitung psi 1 nya maka dia alfa, lalu bergeser ke psi 2 karena dia ada ikatan maka kita punya interaksi beta, lalu karena psi 1 juga punya ikatan dengan C3 maka ini juga punya ikatan beta. Lalu diulang untuk psi 2 yang punya interaksi dengan psi 1 dan psi 3, dan sekarang psi 3 kita juga punya interaksi dengan psi 1 dan psi 2, maka matriksnya menjadi seperti ini. Setelah itu kita kalikan dengan nilai lambda yang dikali matriks identitas sehingga menghasilkan di sini ada perkalian antara ada pengurangan ya, nanti di sini karena dikali dengan matriks determinan, alfa akan dikurangi tiap beta sesuai dengan diagonalnya. Nah, sifat matriks itu teman-teman. Nah, akan kita lihat di slide ini karena semuanya betanya dikurang sesuai dengan diagonal karena efek dari matriks identitas yang hanya diagonalnya saja bernilai 1. Setelah itu kita sederhanakan menggunakan sebuah persamaan yang diberikan. X kita semuanya kita bagi matriks ini dengan ini sehingga menghasilkan matriks yang lebih sederhana, yaitu matriks ini. Setelah kita sederhanakan matriksnya, kita lalu cari determinan dari matriks tersebut, dan kemarin kita sudah coba membaginya dengan sifat matriks. Itu ketika kita matriks 3x3, kita ambil satu baris mau ke samping atau ke bawah, lalu dari situ akan muncul matriks 2x2, lalu dibuat seperti ini sehingga didapatkan persamaan pangkat 3, lalu akar-akarnya adalah x1 dan x23 dengan hasilnya x1 min 2 dan x2,3 dengan 1. Nah, untuk apa sih nilai-nilai ini? Nah, teman-teman, nilai-nilai ini sebenarnya dimana kita untuk mencari lambda kita, untuk mencari lambda 1 dan lambda 2. Ini kita tata ulang sederhana saja sebenarnya. Pertama kan kita sudah punya x1 sama dengan min 2. Lalu dari situ kita tata ulang biasa. Sini min 2 sama dengan alfa min lambda per beta. Jadi kita betanya kali ke depan. Min 2 beta sama dengan alfa min lambda. Lalu di sini kita tata ulang sehingga nanti kita akan punya lambda alfa plus 2 beta. Oke, seperti ini. Lalu kita tata ulang untuk x sama dengan 1, dan kita akan punya 2 lambda a plus 2 beta dan a min beta. Nah, nilai-nilai ini teman-teman sebenarnya itu untuk mencari tingkat energi. Nah, pertama kita coba di sini. Nah, karena tadi kita sudah punya nilai lambda pertama di mana di sini kita punya lambda 23 sama dengan alfa min beta, sehingga nilai itu kita masukkan ke sini. Untuk apa? Untuk membuat suatu persamaan sekular sebutannya. Untuk mendapatkan sebuah persamaan linear lagi. Nah, kalau teman-teman jeli ketika kita kurangkan ini alfa min alfa itu hasilnya 0. Lalu alfa min beta itu hasilnya adalah positif beta. Lalu di sini kita sudah coba mulai kalikan dengan C1. Kita akan dapat beta C1.
lalu ditambah beta kali C2 mengikuti aturan perkalian matriks. Ini beta C2, lalu kita akan punya juga beta C3 sama dengan di sini psi, tapi karena kita untuk membuat persamaan sekular biasanya di sini kita sama dengan kan 0. Lalu kita ulang untuk baris di sini, itu juga ternyata hasilnya sama, beta C1 ditambah beta C2 ditambah beta C3. Hasilnya sama juga. Begitupun persamaan terakhir. Beta C1 ditambah beta C2 tambah beta C3. Nah, karena di sini kita tidak diberikan informasi lebih lanjut berapa nilai beta atau C, maka di sini kita membuat suatu perkiraan. Kita mengambil suatu nilai acak untuk membuat hasil dari pertambahan ini sama dengan 0. Nah, untuk memudah perhitungan, biasanya kita selalu mengambil nilai yang sederhana, misal 0, 1, atau min 1, 2, atau sejenisnya yang itu tidak merumuskan persamaan. Nah, sekarang kita akan coba misalnya kita akan coba untuk menentukan 0, kita coba nilai acak C1 sama dengan 0. C1 sama dengan 0, lalu kita coba C2 sama dengan 1, lalu C3 sama dengan min 1. Nah, misalnya di sini berarti beta kali 0 hasilnya 0 sama beta kali beta kali 1 sama dengan beta, lalu beta kali min 1 sama dengan min beta, sehingga memenuhi sama dengan 0. Seperti itu. Bisa juga nilai yang lain teman-teman simpan di sini, misalnya mau di sini 2, terus di sini min 2, sama saja. Yang penting nanti menghasilkan harus sama dengan 0. Tapi saya sarankan ambillah nilai-nilai yang sederhana saja. Maka di sini kita akan punya C1 sama dengan 0, dan di sini sederhananya C2 sama dengan minus C3. Kan nilainya ini sama. Karena kita punya masih satu lambda lagi, maka kita harus masukkan juga. Kita buat lagi. Di sini suatu persamaan sekular. Nah, kita akan lihat di sini akan agak sedikit berbeda, teman-teman. Nah, alfa min alfa habis, alfa min 2 beta menghasilkan 2 min 2 beta. Lalu dikali C1, C1. Ditambah beta C2, ditambah beta C3, dan harus sama dengan 0. Begitu juga di sini positif beta C1 ditambah min 2 beta C2 ditambah beta C3 sama dengan 0. Lalu di sini beta C1 ditambah beta C2 ditambah min 2 beta C3. Nah, mengikuti prosedur yang sebelumnya, maka kita juga harus buat ini dengan nilai acak harus sama dengan 0, tapi tidak boleh semuanya 0. Tadi makanya di persamaan sebelumnya kita hanya bikinkan satu saja yang 0, karena kita butuh suatu nilai yang nantinya kita akan masukkan di suatu nilai yang lain, yang disebut faktor normalisasi yang akan sebentar lagi kita bahas. Nah, di sini berapa nilai yang kira-kira kita akan coba? Nah, kita misalnya coba C1, kita akan coba C1 sama dengan 1, misal, jadi menghasilkan min 2 kali 1, hasilnya min 2. Berarti untuk menghilangkan min 2 di sini, kita butuh di sini adalah yang positif. Berarti C2 nya sama dengan 1 juga. Ini min 2 beta ya, min 2 beta, maka C3 juga sama dengan 1 juga. Sehingga nanti itu apabila teman-teman masukkan ke sana akan menghasilkan nilai 0, min 2 beta ditambah beta kali 1 tambah beta kali 1, 2 beta positif 2 beta dikurangi positif 2 beta dikurangi min 2 beta, min 2 beta ditambah plus 2 beta untuk menghasilkan 0. Lalu yang persamaan di bawah, apakah persamaannya terlihat berbeda? Lalu kita cobakan juga C1 sama dengan 1,
C2 sama dengan 1, C3 sama dengan 1. Ternyata hasilnya sama juga kan. Di sini min 2 beta kali 1, min 2, di sini ada positif 1, di sini ada positif 1. Sehingga beta min 2 beta plus beta hasilnya akan sama dengan 0 juga. Dan ternyata untuk persamaan terakhir pun sama. C1, C2 maupun C3 nya itu nilainya 1. Jadi kita bisa simpulkan bahwa C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Ini adalah nilai-nilai yang nanti akan kita masukkan di faktor normalisasi untuk mendapatkan suatu nilai perbandingan yang benar-benar sudah dinormalkan atau benar-benar eksak seperti itu. Nah, di sini kita belajar namanya normalisasi. Dalam sistem kuantum harus sekali semua hasil yang kita dapatkan itu dinormalisasi atau disamadengankan satu. Ini adalah ketentuan dari kimia, dari para fisikawan dan juga para kimiawan yang bergelut di dunia kuantum, bahwa probabilitas, kita kan tadi bicara kuantum itu tentang probabilitas, maka semuanya harus sekali tidak melebihi 1 atau tidak melebihi 100%, sehingga kita pakai nilai 1 untuk menormalkan semua kemungkinan dari fungsi gelombang kita. Nah, bagaimana normalisasi? Di sini kita meminjam salah satu term normalisasi, yaitu kita anggap saja Z adalah faktor normalisasinya. Di sini Z adalah faktor normalisasi. Nah, di sini nanti tadi kita juga sudah punya nilai sembarang C1, C2, C3, sebuah perbandingan sembarang. Nah, untuk mendapatkan sebuah perbandingan yang asli, maka kita harus memakai faktor normalisasi ini. Ya, kita coba masukkan Z kuadrat. Nah, untuk lambda 23, tadi C1-nya kita punya 0. Maka di sini masukkan aja 0 kuadrat, lalu ada C2-nya itu 1, sehingga kita masukkan kuadrat juga, lalu di sini ada min 1 kuadrat harus dengan 1. Sehingga nilai ini akan menghasilkan Z kuadrat dikali 2 sama dengan 1. Nah, ketika kita geser, maka faktor normalisasi kita adalah akar 1 per akar 2 atau 1 per akar 2. Nah, normalisasi untuk lambda pertama itu adalah Z sama dengan 1 per akar 2. Nah, bagaimana faktor normalisasi untuk lambda kedua? Itu kita masukkan juga sama. Di sini berarti kuadrat, di sini 1 kuadrat, di sini juga 1 kuadrat. Sehingga kita akan punya Z kuadrat sama dengan 3. Lalu faktor normalisasinya adalah 1 per akar 3. Nah, ini adalah faktor normalisasi yang kita dapat. Nah, di sebelumnya kita juga punya bahwa ada perbandingan, yaitu C1 sama dengan 0, lalu C2 sama dengan min C3. Lalu di sini adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Untuk apa ini? Untuk membuat suatu perbandingan tingkat energi yang ditulis di sini. Nah, karena perbandingan C1, C2, C3 untuk lambda 1, nah ini lambda 1. Untuk lambda 1 ternyata sama, maka semua nilai asli perbandingan dari C1, C2, C3 adalah sepertiga, 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 karena tadi sudah dinormalisasi nilainya. Lalu alfa min beta itu 0, 1 per akar 2, lalu yang ini adalah min 1 per akar 2, karena ini perbandingan C2 dan C3 adalah 1 berbanding min 1, sehingga kita tulis seperti ini. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan tingkat energi dari low propena yang nanti ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan reaktivitas dari suatu senyawa. Oke, teman-teman, video segitu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan diulang karena ini materinya cukup berat. Meskipun terlihat dengan simpel, pahami lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.